Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu Majelis Taklim Ayudhiyah yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya menjadi wanita yang dirindukan oleh surga. Baik, sebelum kita masuk materi, boleh saya bertanya ya ibu-ibu, kepada ibu-ibu semuanya. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang pengen masuk surga? Boleh angkat tangan. Wah, Masya Allah. Oke. Ibu, apa alasan ibu pengen masuk surga? Karena semua di sana udah dijamin sama Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang melebihi dari dunia. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Karena di surga itu ada banyak sekali kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah. Dan surga ini adalah tempat yang kekal, yang abadi. Dan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman menginginkan kelak kita dan keluarga besar kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita tahu bahwa surga itu adalah tempat yang ada di negeri akhirat, di mana surga itu adalah tempat yang sangat indah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga. Jadi surga itu sudah ada sekarang. Buktinya apa? Surga ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengabarkan kepada kita, u'iddat lil muttaqin. Surga itu telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita belajar bahasa Arab, yang namanya u'iddat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah sesuatu yang telah lampau. Berarti surga itu sudah ada, Bu. Hanya untuk kita bisa memasuki surganya Allah, maka kita harus melewati yang namanya fase kehidupan lain. Apa fasenya? Fase alam barzakh. Alam barzakh ini di mana? Di kubur. Nanti ada fase alam akhirat. Baru kemudian Allah berikan keputusannya apakah seorang ini bisa masuk surga atau waliyadzubillah sebaliknya masuk neraka. Jadi keimanan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa surga itu sudah ada. Baik, kalau surga sudah ada, maka kita berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Bagaimana caranya? Banyak-banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Doanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, kalau kalian mau minta surga, mintalah surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatil firdaus. Mau ditulis doanya ibu-ibu? Baik, pelan-pelan ya. Allahumma inni as'alukal jannatil firdaus. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya memohon. Apa yang kita minta? As'aluka, saya memohon surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatil Firdaus. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar ya saya dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus ini adalah surga yang berada di tengah. Ada lagi yang mengatakan surga Firdaus ini yang paling atas.
Tapi Rasulullah SAW beliau memerintahkan kita sebagai umatnya kalau mau minta surga Firdaus. Ya, kita sebagai umatnya mengikuti. Baik. Yang kedua, ibu-ibu, orang masuk surga itu ada dua cara. Ada yang masuk surga dengan melalui dihisab dulu, ada yang masuk surga tanpa hisab. Kalau ibu ditanya, ya, ibu mau masuk surganya yang pakai hisab atau yang enggak pakai hisab? Ibu mau yang mana? Ya nggak pakai hisab. Semua kita yang nggak pakai hisab ya. Ya, Masya Allah. Karena hisab itu ada dua juga, Bu. Ada yang hisabnya hanya sebatas kita mengakui apa yang telah kita lakukan di dunia. Apakah dulu kata Allah ya, kamu pernah saya beri misalnya sebuah tas gini. Iya ya Allah, iya ya Allah. Ada yang ditanya langsung, tasnya dipakai untuk apa? Wah, ini yang paling berat nih, apalagi emak-emak. Ya, berapa tas itu yang dimiliki di rumah, Masya Allah. Wah, sesuai warna, belum sepatunya, belum kacamatannya. Sesuai acara. Nah, sesuai acara, sesuai apa? Sesuai acara dan kondisi acara itu untuk apa gitu kan? Ya, dress code-nya, Masya Allah. Itu sepertinya kita para ibu-ibu yang lama masuk surganya ini kalau dihisab detail gitu ya. Makanya kita minta sama Allah. Yang kedua, setelah kita minta berdoa sama Allah, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus. Yang kedua, ibu-ibu, kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang suka lupa. Ya, alhamdulillah Allah ingatkan saya membagi ya, kepada ibu-ibu di sini. Jadi minta sama Allah, ya Allah masukkanlah kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Sekarang ibu-ibu saya tuh kalau berdoa kami. Ya, kami itu berarti mencakup anak, suami, ibu, ya keturunan. Ya. Karena kalau kita masuk sendirian ke dalam surga tanpa ada keluarga besar juga kita sedih. Ya, keluarga besar saya mana gitu ya. Jadi kami. Ya. Kami, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi dua ya Bu, minta surga Firdaus dan minta dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Nah, wanita-wanita yang seperti apa yang dirindukan surganya Allah? Yuk dibuka dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini ada di juz 18. Silakan. Sudah? Baik, yuk kita ta'awud dulu ya Bu dari a'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Masya Allah. Ya cukup insya Allah. Terima kasih ibu-ibu untuk bacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan pahala untuk kita semuanya. Amin. Baik. Yang tadi ibu-ibu baca dari ayat pertama sampai ayat ke-11 surah Al-Mu'minun. Kalau kita hitung bersama kira-kira Bu, di ayat 1 sampai 11 ini kira-kira kalau dihitungnya perkiraan ada nggak 100 huruf? Lebih, Masya Allah. Ya kalau satu ayat 10 saja sudah 110. Ya. Berarti ibu-ibu tidak terasa ibu-ibu sekarang sedang menabung. Ya, saldo akhirat ibu naik menjadi 1000 kebaikan. Masya Allah. Ya coba manfaatnya kita hadir di majlis ilmu nih Bu. Ya, kita akhirnya baca Al-Quran. Kalau kita mager di rumah ngopi, apalagi makan singkong, nyekrol HP, ya kan? Oh keju, ya roti. Tapi roti saya sudah tepung ya, ada tepungnya ya. Ya apa ya Bu? Keju juga sama olahan susu apa ya? Apa Bu? Pisang rebus, betul. Pisang goreng ada tepungnya juga. Rebus-rebusan ya. Ah ini kan Masya Allah sampai duhur tiba kita belum ngaji deh ya, belum baca kan. Dan ketika kita duduk di majlis taklim, majlis ilmu, akhirnya kita bisa baca Al-Quran atas izin Allah. Jadi memang kadang jiwa ini terkadang ya ibu-ibu, kita harus memaksa diri kita untuk duduk di majlis ilmu. Di situ ada banyak manfaat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya secara tidak langsung kita sedang menabung 1000 pahala. Masya Allah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Baik, dalam surah Al-Mu'minun ini mari kita tadabburi bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Masya Allah. Bu, kita nih sebagai hamba Allah yang Allah hidupkan di dunia ini. Apa sih tujuan kita hidup Bu selain beribadah Bu? Oh Masya Allah, bermanfaat bagi orang lain. Ahsanti, bagus. Ibu ini dari tadi ngomongnya bahasa Arab aja, makanya saya bilang ahsanti. Oke, apa lagi Bu? Baru belajar Ustazah. Iya, semangat ya Bu ya, enggak apa-apa. Makanya saya bilang ahsanti. Ahsanti itu bagus, mumtaz gitu ya. Apalagi Bu? Tujuan orang hidup di dunia itu apa? Beribadah, bermanfaat. Apalagi? Mendapatkan kebahagiaan. Itu kan tujuan kan Bu? Keberuntungan. Pedagang kalau jualan pengen untung atau pengen buntung? Untung pasti. Kenapa? Karena dalam keuntungan itu ada kebahagiaan bagi seorang pedagang. Maka ternyata orang-orang beriman itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan keberuntungan. Di mana keberuntungan ini Allah berikan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla akan berikan surga Firdaus. Kepada siapa? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang kalau salatnya itu khusyuk. Bu, coba deh. Yuk kita tengok diri kita masing-masing. Masih ada nggak di antara kita yang baru Allahu Akbar? Anakku belum dijemput. Allahu Akbar, hujan, jemuran, baru nyuci gitu ya. Allahu Akbar, kunci mobil yang hilang keinget gitu ya. Ada kan Bu ya? Allahu Akbar, kompor belum dimatikan. Kalau masih ada hal-hal, kenapa Bu? Berarti kalau masih ada kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, berarti sholat kita belum khusyuk Bu. Ya, sholat kita belum khusyuk. Atau ada yang sholat tapi belum paham apa yang dibaca. Jadi Allahu Akbar ikut sholat jamaah sama imam. Ya, imamnya nangis ikut nangis tapi bukan karena tahu artinya, karena ikut nangis sebelahnya, ya baperan ya. Ya.
Misal contoh, berarti ketika kita mengetahui kondisi kita demikian, berarti sholat kita belum khusyuk. Kita baru menjadikan sholat ini sebagai rutinitas saja, menggugurkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum masuk dalam kondisi khusyuk. Maaf, kalau pokoknya kita tersadar bahwa banyak gangguan dari setan, kita ta'awudz Boleh. Udah 3 kali Sebelum sholat. Tapi setelah sholat, masuk di sholat, cukup kita minta perlindungan kepada Allah. Tidak perlu untuk betul. Karena kita sedang fokus sholat. Ya, dan kita ketika mau sholat, kita berta'awud terlebih dahulu, minta sama Allah kehusyuan. Karena yang memberikan khusyuk itu Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara penyakitnya yang syaitan itu selalu menghembuskan kepada anak Bani Adam adalah penyakit was-was. Was-was itu adalah sebuah penyakit di mana syaitan itu mengganggu anak Bani Adam sebelum sholat dan ketika di waktu sholat. Contoh, berarti ini gak khusyuk nih. Ketika sebelum sholat, ya kita ini was-was. Tadi sudah wudhu, ya. Tadi dari rumah sudah wudhu nih. Terus datang misalnya ke masjid, mau menuntut ilmu, mau sholat tahiyatul masjid. Ibu diberikan rasa was-was sama syaitan, ragu. Kayaknya udah buang hajat belum ya? Udah buang angin belum ya? Batal belum ya? Nah, itu bagi kita sebagai orang-orang beriman, balik lagi ke yang kita yakini. Dan balik lagi ke awal kaidahnya. Kalau ibu merasa dari rumah sudah suci, sudah wudhu, dan ibu merasa belum ada angin yang keluar, belum buang hajat, maka ibu yakini bahwa ibu masih suci. Ya, kecuali kalau kita ingat, oh tadi kan saya buang angin, kayaknya di mobil tadi pada buka kaca jendela gitu misalnya. Oh berarti itu sudah batal. Jadi sekali lagi bahwa was-was setan itu harus kita lawan. Ya, jangan kita biarkan. Karena nanti kalau kita biarkan, dia akan menggoda sampai kepada kita sholat. Dulu Bu, saya punya teman kawan, ya bukan dari Indonesia, dari negara lain. Itu kalau sholat itu Allahu Akbar, sudah takbir lagi, Allahu Akbar. Sudah takbir kedua, takbir lagi, Allahu Akbar. Itu namanya was-was, tidak khusyuk sholatnya. Nah yang seperti ini harus dilawan. Minta sama Allah, ya Allah, hilangkan penyakit was-was ini dari diri kita, ya dari diri kami ya Allah. Karena was-was ini bagian dari godaan syaitan. Jadi sekali lagi bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya sholat saja, tapi juga harus khusyuk. Nah, bagaimana ibu cara simpelnya agar sholat kita khusyuk? Yang pertama, ini sebenarnya sholat khusyuk itu membutuhkan satu sesi kajian Bu. Tapi di sini ibu-ibu, alhamdulillah ya izin saya menyampaikan hanya secara global saja. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk bisa mengamalkan. Yang pertama, untuk bisa sholat khusyuk perbaiki wudhu kita. Jadi bagaimana sih cara wudhu yang benar? Cara wudhu yang benar adalah wudhu yang sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wudhu yang sesuai katanya. Banyak di antara kita, ibu-ibu termasuk diri saya dulu pernah, kalau wudhu itu cara membasuh, ya. Membasuh apa Bu? Bagian kepala itu hanya bagian depannya saja. Ya itu kan kita ya ibu ya. Ternyata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa di antara cara berwudu yang benar adalah kita ambil air, kita usapkan ke kepala kita, tarik ke belakang, kita kembalikan ke depan. Nah, ini cara mengusap kepala yang benar. Dulu saya Bu mengusap kepala bagian depan itu dari mulai balik sampai menjelang SMA. Nah, itu saya lakukan itu ya. Dan ternyata alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah petunjuk kepada diri saya, maka Allah berikan hadis ya dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa ternyata Rasulullah itu tidak pernah begitu cara wudhunya. Ya, cara wudhunya seperti apa? Wudhunya Rasulullah SAW, wudhunya baginda Rasulullah. Ketika mengusap kepala maka beliau mengusapnya dari depan ke belakang, baru kemudian dikembalikan ke depan. Langsung tidak mengambil air kembali. Langsung dipakai air tersebut untuk membasuh telinga.
Jadi ternyata ya ibu-ibu, ilmu Allah itu cukup luas ya. Di antaranya apa? Kita belajar lagi cara wudhu yang benar. Ya Masya Allah. Dan ini PR. Terkadang ya Bu, hati ini dulu ya Bu, saya ketika kan itu sudah biasa tuh wudhu, saya tuk depan ya. Mau move on ke wudhunya Rasulullah tuh butuh waktu loh. Iya. Kayaknya yang bener nih yang dulu ini ya. Kenapa kok jadi berubah? Tapi saya pikir-pikir ulang. Tapi kan ya Allah, saya tuh pengen wudhunya diterima. Ya Allah, saya pengen amal solih saya itu mumpung masih hidup tuh diterima di sisi Engkau. Dan ternyata di antara syarat diterimanya amal solih, kata para ulama, adalah ketika amal solih kita itu sama dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ saya coba berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikan kepada saya kemudahan untuk mengikuti petunjuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi begitu ya ibu-ibu ya, kadang kita itu apa ya, ya itulah jiwa kita ya. Ya Allah, mau meninggalkan sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan kita rasanya berat, ya berat Bu. Tapi kita lebih memilih lebih memilih setar ketika kita masih hidup daripada kita menyesal ketika kita sudah sampai di akhirat. Jadi perbaiki wudhu kita. Yuk bareng-bareng kita perbaiki wudhu kita. Baik, yang kedua, di antara cara khusus sholat itu ibu-ibu, di antaranya adalah belajar lagi. Belajar untuk memperbaiki bacaan sholat kita. Saya itu sering ya kalau misalnya ada majlis taklim ya Bu ya. Misalnya dimulai dengan tahsin. Saya pesan kepada para panitia kajian, tolong yang dibuka pertama kali adalah tahsin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu penting banget Bu. Penting pakai banget. Apalagi terkadang nun sewu nggih, orang Jawa terutama itu membaca huruf yang awalnya A jadi anga, za jadi ya. Ya. Misalnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau za jadi ya, misalnya apa? Idza yulyilati, misalnya ya. Idza yulyila. Jadi bukan za. Siratal lazi. Sirat as-siratal lazi gitu ya. Banyak ya Masya Allah huruf-huruf yang kita itu perlu kita perbaiki. Maka yang namanya belajar memperbaiki surah Al-Fatihah itu tidak ada kata terlambat. Ya, dan kita kalau misalnya sudah senior Bu, ya wis yo bismillah, mumpung masih dikasih kehidupan, belajar bagaimana surah Al-Fatihah itu cara membacanya yang benar. Tidak ada kata malu untuk belajar. Ya minimal surah Al-Fatihah dulu. Nanti kalau Al-Fatihah sudah selesai, baru kemudian surah-surah pendek. Jadi waktu itu ada kawan kami Bu, yang Masya Allah beliau orang Yaman, tinggal di Indonesia Bu Awang. Kayaknya saya sudah pernah cerita deh. Yang mana beliau itu suaminya dosen di UGM, orang Yaman asli. Beliau pernah cerita ke saya, kalau misalnya kamu punya jamaah, dulu sebelum beliau ada jamaah, nanti boleh deh saya ajarin tentang tahsin. Maka saya coba untuk sampaikan ke salah satu panitia kajian, ibu kalau mau belajar, ada syekhoni dari Yaman, kalau mau silakan. Alhamdulillah sampai hari ini, sudah sebelum Covid, udah lama sekali, terus alhamdulillah Allah berikan keistiqomahan. Ya murid-muridnya siapa? Simbah-simbah, ibu-ibu ya usia 50 tahun, 65. Banyak ya usia, ada juga anak-anak muda. Apa di antara ya materi belajarnya? Belajar memperbaiki bacaan. Ya. Dan saya pernah masuk di ruang Zoom-nya tuh Bu. Ya Allah, syekhnya sabar banget. Yang namanya orang sepuh ya, memperbaiki satu huruf tuh enggak cukup waktu satu pertemuan. Berapa kali pertemuan, alhamdulillah baru selesai. Alhamdulillah, guru Al-Quran itu harus sabar memang. Ya, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Ya sedang saja. Ya Masya Allah. Semoga nanti ibu-ibu Allah berikan guru yang terbaik. Ya Masya Allah. Baik, yang ketiga ibu-ibu, di antara cara agar kita bisa sholat khusyuk, di antaranya memilih tempat yang pertama kan kita kalau mau sholat kan tempatnya harus suci ya Bu. Dan memilih tempat jauhkan dari kebisingan, ya keramaian.
Makanya kalau kita sholat itu kalau bisa ya misalnya ada suara-suara apa di rumah ya maka dimatikan dulu. Ini yang membuat akhirnya sholat kita tidak khusyuk. Ya. Apalagi memilih tempat yang sesuai gitu, Bu. Yang tenang, boleh yang tenang ya. Memilih tempat yang tenang. Apalagi kalau misalnya kita sholat di sebuah tempat di situ bising sekali. Saya yakin sholatnya nggak bisa khusyuk. Kecuali dalam keadaan udzur ya Bu. Misalnya kita kalau nggak sholat pada waktu itu, kita nanti habis waktunya, maka kita boleh sholat di tempat yang memang itu ramai, yang jelas tempat tersebut suci. Ya itu boleh. Yang keempat, di antara yang bisa membantu kita untuk khusyuk adalah menghadirkan niat. Ini penting juga, menghadirkan niat. Kenapa? Karena orang itu kalau dia berniat untuk sebuah amal soleh, Allah akan berikan pertolongannya kepadanya. Allah akan berikan pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada seseorang yang berniat hanya meminta kepada Allah dan berniat amal soleh tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak di antara kita yang melakukan sebuah amal soleh lupa niat. Padahal di antara syarat diterimanya amal soleh adalah niat yang saleh, niat yang lurus. Maka luruskan niat kita. Untuk apa sih saya sholat? Ya untuk apa sih saya membaca Al-Quran? Untuk apa saya berwudu? Ya, Allah akan berikan kehusuan di dalam ibadah-ibadah kita. Baik, jadi mulai sekarang ibu-ibu kalau sholat, yuk mulai sholat yang khusyuk. Terakhir, di antara yang bisa membantu kita sholat khusyuk adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak. Ya, coba Bu, yuk kita hitung yuk, bareng-bareng yuk. Allah sudah kasih kita waktu 1 kali 24 jam. Untuk sholat wajib, biasanya rata-rata Bu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam butuh berapa waktu? Itu tergantung baca saya. Yang standar deh, 2 menit. Coba. Kita ambil, kan tadi ada yang 5, ada yang 10, kita ambil 7 lah ya. Ya, tengah-tengah kan, 7 menit. Oke, 7 menit itu standar qul huwallahu ahad ya Bu. Ya. Baiklah, 7 menit. 7 dikali 5 berapa? 35. Allah sudah kasih kita 1 kali 24 jam. Allah hanya menginginkan kita setengah jam dari waktu kita. Tapi kenapa banyak di antara kita kalau sholat cepet-cepet? Kenapa banyak di antara kita kalau sholat tuh kemerungsung? Tahu kemerungsung Bu? Keburu-buru, apa sih yang akan kita kejar gitu? Coba tanya diri kita masing-masing. Apa yang akan kita kejar? Bukankah dengan sholat itu jiwa kita bisa beristirahat? Bukankah dengan sholat itu, sholat ini bisa menyelamatkan kita dari gelapnya kubur? Bukankah dengan sholat ini Allah Azza wa Jalla berikan maghfirahnya kepada kita? Bukankah dengan kita menjaga sholat ini Allah akan perbaiki anak keturunan kita? Ya, kadang kita sadar dengan itu, tapi kita lupa kalau sudah masuk ke dalam sholat kita rasanya buru-buru. Ada sesuatu yang kita kejar tapi kita tidak tahu apa yang seharusnya kita kejar. Ya, jadi mulai sekarang ayo ibu-ibu berikan waktu untuk sholat kita. Jangan terburu-buru. Sholat itu dinikmati. Kita itu sedang bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus sampai terakhir ayat surah Al-Fatihah, sejatinya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud dinikmati, ketika ruku dinikmati, ketika duduk di antara 2 sujud dinikmati. Orang-orang yang bisa menikmati sholat dengan tenang, dengan tumaknina, maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan tampakkan dalam kehidupannya. Lihat. Jadi di antara manfaat yang bisa kita ambil dari sholat yang tenang itu Bu, yang tumaknina itu, kita akan diberikan oleh Allah kehidupan untuk menjalaninya dengan tenang. Tidak kemerungsung. Nah ibu-ibu coba deh. Kalau kita lihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang banyak kemerungsungnya. Ibu-ibu kan. Rasanya ki apa-apa pengennya cepat gitu ya Bu ya. Sat, tapi kadang kita lupa. Nah, lupa. Ada beberapa yang kita akhirnya ketinggalan ya, dan itu menjadi PR untuk kita. Dan masalahnya ibu-ibu kalau kita selalu kemerungsung dalam setiap masalah itu ternyata membuat emosi kita tidak stabil. Kalau emosi tidak stabil,
mempengaruhinya kemana? Ke kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya dalam menjalani kehidupan itu harus tenang. Harus tenang, percaya bahwa Allah Azza wa Jalla selalu ada bersama kita. Allah yang akan menolong kita. Ya. Dan orang yang panikan ini biasanya mudah sakit. Ya. Kenapa? Karena apa-apa dipikir. Ya. Apa-apa dipikir dan ini membuat hidupnya tidak tenang. Baik, kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa artinya, Bu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang betul, yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Jadi wanita-wanita yang dirindukan oleh Allah ya untuk dimasukkan ke dalam surganya, diantaranya bukan hanya wanita yang khusyuk sholatnya, tapi wanita-wanita yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kata para ulama, perbuatan yang sia-sia ini didefinisikan adalah perbuatan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi perbuatan yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Contohnya apa, Bu? Ayo. Betul, 100 ya, ngerumpi. Atau apalagi pengen tahu kehidupan orang secara mendalam. Pengen tahu lebih dalam kehidupan orang lain. Ini juga sia-sia, Bu. Dalam Islam itu kita tidak diperbolehkan namanya fudul. Fudul itu adalah sebuah sifat yang pengen mengetahui kehidupan orang lain secara dalam. Itu namanya fudul. Dan itu sia-sia. Zaman sekarang banyak gak orang fudul, Bu? Kepo. Banyak gak orang pengen kepo kehidupan orang? Banyak. Kalau kita kepo dengan kehidupan orang lain, akhirnya, ujung-ujungnya, endingnya, kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan kalau kita sudah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, akhirnya kita kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi dalam perjalanan dari Joglo 1 ke tempat rumah kediaman Ibu Awang ini, kita banyak ngobrol ya, Ibu Asia. Di antaranya apa tadi kita ngobrol? Bu, sejatinya manusia itu ya Bu ya, kalau nggak banyak lihat kehidupan orang lain, nggak banyak memikirkan apa kata orang, itu sebenarnya bahagia hidupnya gitu ya. Yang nggak bahagia itu apa, Bu? Yang nggak bahagia itu terlalu baperan, betul. Terlalu mendengarkan apa kata orang. Ya, terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang membuat kita nggak bahagia. Makanya di antara yang sia-sia dalam hidup itu mengomentari kehidupan orang lain. Ya subhanallah. Dan ibu-ibu tahu kapan manusia itu diberikan kesempatan untuk kepo dengan kehidupan orang lain? Yo. Setiap saat. Kalau kalau kita tidak menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Coba, setan masuk. Ya. Setan masuk mempengaruhi kita. Tapi kalau kita berusaha setiap saat menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, berzikir kepada Allah, yang punya hafalan Quran di murojaah Qurannya, yang punya proyek-proyek akhirat dijalankan proyek akhiratnya, yang punya target-target ukhrawi dijalankan target-target akhiratnya, Allah palingkan dari itu semuanya. Allah palingkan, Bu. Kita akan disibukkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam amal saleh sampai kita lupa ngomentarin kehidupannya orang lain. Tapi kalau dalam kehidupan kita banyak magernya, kita banyak waktu luangnya yang gak kita pakai dalam sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, maka syaitan mulai masuk ya, mengganggu kita mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Gitu ya. Jadi kaidahnya, Bu, kalau kita menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, maka kita selamat. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan ketaatan pada Allah, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Apa contohnya kemaksiatan? Ngerumpi, kepo, apalagi, Bu? Apa hanya itu? Flexing itu apa, Bu? Pamer. Oh iya, pamer. Balik lagi tuh flexing. Sekarang kalau kita lihat ya, kehidupan kita itu sebenarnya untuk apa sih? Mau dilihat orang lain atau untuk Allah? Balik lagi untuk Allah. Sekarang banyak, Bu, ya benar pamer dengan apa caranya?
dengan update status. Lagi tahajud jepret. Iya betul. Kajian nih atau flexing atau pamernya tuh dengan halus Bu. Misal bangun di malam hari nih. Ya. Foto jam. Bukan, dia bilang gini di status. Alhamdulillah Allah bangunkan saya pada malam ini. Itu kan halus banget kan Bu. Dia nggak bilang tahajud. Tapi secara tidak langsung orang akan lihat, oh dia nih Masya Allah kalau malam bangun. Nah itu hati-hati tuh. Ria itu ada dua. Kenapa Bu? Kena ain. Oh iya, Ain juga perlu kita belajar lagi tuh, satu pembahasan lagi. Ya. Banyak deh yang kita bahas. Nanti pas setiap jam 2 nih pasti share kajian lah gitu maksudnya. Sama, itu juga iya. Kayak gitu ya maksudnya. Nggak usah pamer kajian lah. Boleh ngirim kajian tapi nggak harus jam 2 malam. Ngirimnya maksudnya. Banner lo, tangan ini cap lo. Wah. Iya, karena ria itu ada dua macam Bu. Ada ria yang terang-terangan, maksudnya ada ria yang dia terang-terangan. Nih lagi naik pesawat nih Saudia gitu, mau kemana? Mau umroh. Nah, itu kan terang-terangan. Ada yang terselubung, hati-hati nih. Terselubung tuh tadi kayak tadi. Alhamdulillah kita kan secara doir kan kita bersyukur sama Allah ya. Alhamdulillah Allah bangunkan jam 2. Tapi ternyata terselip ben orang tahu saya bangun jam 2. Status ya Allah tahu ya. Iya, jadi makanya Masya Allah hati-hati nih. Hati-hati ria terselubung tuh ngeri. Ya, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena orang yang hidupnya cuman flexing. Dan ria tok itu capek hidupnya Bu. Capek. Nggak dapat pujian manusia, kita sudah nggak semangat beribadah. Dapat cacian dari manusia, kita mundur dari beribadah. Kita nggak dapat kepuasan. Tapi kalau kita benar-benar tujuan niat kita ibadah hanya untuk Allah, mau dapat pujian, mau dapat celahannya, kita tetap berjalan lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal lagi nih, akhwat perempuan punya kerudung baru. Ini kerudungku ini anyar ini, baru beli di luar negeri misalnya ya. Habis dari mana lah ya. Dipakai tuh kerudung buat pengajian. Ibu-ibu qadarullah di pengajian tuh sibuk sendiri-sendiri, nggak ada yang komentarin kerudung yang dipakai. Contoh, pulang ke rumah ya apa? Marah-marahin suaminya, ya. Anaknya dimarah-marahin padahal dia kesel, ya. Kenapa kok nggak ada yang lihat kerudungku, ya? Udah beli jauh-jauh dari luar negeri, ya. Mahal pula kok nggak ada yang komentarin gitu ya. Sesek nggak hatinya Bu? Sesek, ya. Menyiksa diri sendiri. Betul, akhirnya menyiksa diri sendiri. Jadi Masya Allah, ini kayaknya pembahasan ria juga butuh satu sesi kajian. Kenapa Bu? Tiap pekan ya Masya Allah. Jadi memang Masya Allah ilmu Allah tuh luas banget. Dan orang yang Allah selamatkan dari ria ini orang-orang yang beruntung Bu. Orang-orang yang bahagia. Dia hidupnya ayem, tenang ya. Tidak selalu melihat kondisinya bagaimana komentar orang lain kepada dirinya. Wah tenang Masya Allah. Baik, kita lanjut ke ayat Al-Mu'minun ibu-ibu. Berarti di antara ya perbuatan sia-sia adalah diantaranya adalah dia fudul kepada orang lain, kepo terhadap orang lain, pengen dipuji oleh orang lain ya. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan, wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah ini apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang ketika tiba waktunya membayar zakat, dia keluarkan. Dan masalah zakat ini juga butuh satu sesi kajian. Ya, karena banyak orang yang tidak paham dengan zakat. Ya, termasuk emak-emak, ibu-ibu zaman sekarang kan banyak tuh ibu-ibu yang sudah mulai sadar nyimpen emas. Ini juga kalau sudah masuk ya nisabnya, haulnya sudah 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Tidak hanya ditumpuk, tapi kemudian dia berikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakatnya. Ini banyak kan sekarang ibu-ibu yang sadar investasinya bukan lagi dengan menabung tapi dengan emas. Ya, dan dia harus mengerti, paham ya tentang bagaimana zakat emas itu sendiri. Baik, kemudian yang selanjutnya
Nah ini yang berat ini. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang dia menjaga kemaluannya. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Zaman sekarang di antara fitnah yang menyebar adanya perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini Bu Awang kalau zaman dulu banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Ibu tahu, saya pernah mengisi di luar kota sama suami. Itu saya dijawil sama panitia kajian. Ustazah, mohon nanti diselipkan materi akan dosa selingkuh ya Us. Lah, kenapa Bu? Saya kaget. Kenapa Bu? Qadarullah Us, di tempat kami ini banyak para perempuan yang mulai selingkuh. Ya. Iya, banyak banget. Dan zaman sekarang tuh yang agresif justru para perempuan, wanita. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan yang selingkuh laki-laki ya Bu. Zaman sekarang juga masih ada laki-laki selingkuh. Cuman masalahnya zaman sekarang tuh wanita juga sudah banyak yang berani selingkuh. Ya. Bukan emansipasi. Jadi dia merasa gini loh, ibu-ibu. Mohon maaf ya. Awalnya kenapa Bu? Oh, ini parah lagi nih. Malah godain Ustadz. Ya Rabbi, ya baik. Jadi gini loh ibu-ibu. Saya pernah dengar ini kisah nyata ya. Jadi para bapak-bapaknya mencari nafkah di luar kota. Dan ada yang sampai mencari nafkahnya ke luar Pulau Jawa. Yang minyak kan sampai ke tengah laut gitu ya. Pulangnya setengah bulan sekali. Itu benar-benar ujian tuh bagi para istri yang LDM Bu. Yang benar LDM ya. Yang LDM-an tuh dia harus benar-benar merasa bahwa Allah selalu mengawasinya. Karena kalau tidak kuat ya, kan kebutuhannya wanita itu apa sih Bu? Mendapatkan kasih sayang, adanya teman, perhatian, ya kan? Bukan hanya uang semata. Kalau bukan Allah yang menjaga, banyak wanita-wanita yang LDM itu tergelincir dengan laki-laki lain. Betul. Ya makanya hati-hati. Masya Allah. Tutup pintu-pintu setan. Ya. Dari Islam sendiri kita diajarkan ya oleh Allah Azza wa Jalla untuk berhati-hati dalam bermuamalah dengan lawan jenis. Ya, tidak bermudah-mudahan chat-chatan, tidak bermudah-mudahan ketika kita bertanya kepada lawan jenis kita saling tatap-tatapan. Walaupun dengan ustadz, betul. Ya, walaupun dengan ustadz itu kalau bertanya sebenarnya seorang jamaah ketika bertanya dengan ustadznya tuh nggak langsung Ustadz saya mau bertanya, ya langsung ketemu mata gitu loh. Enggak. Tapi bagaimana caranya kita alihkan pandangan kita. Ustadz saya mau bertanya. Enggak apa-apa. Ustadznya juga begitu. Ya kadang ada juga ustadz. Iya Bu. Mau tanya apa Mbak? Langsung natep gitu loh. Itu nanti pintu seton. Langsung masuk. Yang awalnya sebelum berangkat kajian. Suamiku paling ganteng. Suamiku paling tampan. Pas datang kajian ustadznya ganteng tampan. Pas ketemu mata ya. Kok perasaan ustadznya lebih ganteng dari suamiku gitu. Pulang ke rumah yang awalnya kita bilang suaminya paling ganteng, pulang ke rumah kok suamiku tadinya kayaknya black sweet jadi black gitu ya. Yang tadinya kayaknya paling ganteng kok jadi lebih tidak bagus gitu ya. Lebih ganteng ustadzku yang tadi. Ini hati-hati nih Bu. Ya. Jadi seorang wanita ini Masya Allah berhati-hati ketika bermuamalah dengan lawan jenis. Dan ini membutuhkan satu sesi kajian. Banyak banget ya yang dibahas ya. Ya. Dan ini masalahnya ini muamalah ya Bu ya. Ya, sering kita itu mengumbar pandangan kita. Sering kita ketika keluar rumah kita biarkan pandangan kita memandang sesuatu yang Allah tidak halalkan itu. Termasuk apa? Kita bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim muasalnya maksiat itu berasal dari pandangan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena awal muasalnya cinta itu berasal dari pandangan. Baik. Apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu agar kita pandai menjaga diri, tidak bermudah-mudahan naudzubillah ya. Apa ibu-ibu? Berselingkuh dengan laki-laki yang bukan mahram, di antara caranya adalah senantiasa mengingat bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Balik lagi ke kajian tauhid. Ya, adanya muraqabatullah, adanya sifat merasa diawasi oleh Allah.
satu sesi kajian lagi. Iya, banyak banget. Dan ibu-ibu tahu enggak? Muraqabatullah ini merasa diawasi oleh Allah tuh bukan hanya kita emak-emak yang belajar. Anak-anak juga perlu belajar. Anak-anak yang sudah belajar muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dia hati-hati ketika membuka tontonan-tontonan yang ada di media sosial. Dia akan berhati-hati ketika pergi, ibu bapaknya nggak lihat, ya. Dia akan berhati-hati dalam melangkah. Karena dia tahu walaupun ibu bapakku nggak ada, tapi Allah melihatku. Wah, ini dahsyat banget deh, Masya Allah. Ilmu muraqabatullah nih menurut saya ya, kalau Allah berikan kemudahan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah. Baik, dan ya di antara caranya adalah tadi, ya merasa diawasi oleh Allah dan tidak bermudah-mudahan dalam bergaul dengan lawan jenis. Ya, termasuk dengan ipar. Hati-hati ya, Bu ya. Ipar itu maut. Oh, boncengan ya macam-macam lah ya. Iya, apalagi kalau sudah misalnya kumpul bareng gitu kan ya Bu ya. Sebenarnya dalam Islam tuh diatur sedemikian rupa loh. Enggak kemudian kita akhirnya bermudah-mudahan ya. Karena kata Rasulullah, alhamul maut, ipar itu kematian. Ya. Di Indonesia kan ada kan turun ranjang, naik ranjang ya. Itu hal yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Makanya kita hati-hati untuk masalah ipar, untuk yang bukan mahram kita. Termasuk diantaranya adalah sepupu. Kan kita menganggap ya di Indonesia Raya yang tercinta ini sepupu tuh udah kayak saudara, ya nggak? Masa iyo mau nikah sama sepupu, emang dunia kayak uplak-uplak gitu kan. Kita kan orang Jawa terutama ya, kalau nikah sama satu darah itu kita selalu apa ya Bu, menghindari gitu ya. Padahal ternyata keturunan Arab tuh banyak yang menikahkan anak-anaknya dengan sepupunya. Ya. Orang mana? Padang. Oh, Padang sepupu juga. Menikahkan anaknya dengan Bapak kan? Bukan. Dia kan ikutin ibu kan. Jadi kalau misalnya kayak bude saya gitu ya, punya anak laki-laki, terus Pak D saya punya anak perempuan, dikawinin. Oh, sepupu ya? Oh, berarti bukan hanya keturunan Arab ya, orang Padang juga. Jadi kalau kita adik kakak, saya nanti di situ anaknya lebih gede, anak saya kecil bisa nikah. Oh, Masya Allah, sampai adik kakak? Iya. Itu daerah mana itu? Keluarga Arab. Karena Arab. suami saya, Iya, kalau Arab kan begitu biasanya sepupu. Ternyata Padang juga sama ya. karena kita menghindari ini kan kita nggak tahu ya. Nasabnya gitu maksudnya. Betul, salah satunya supaya nasabnya nggak hilang. Terus kedua, kita tahu betul anak ini dari kecil. Bebet, bobot, bibit. Orang Jawa bebet, bobot, bibitnya nih udah tahu gitu ya. Ya dan nggak ada salahnya sebenarnya Bu menikahkan anak-anak dengan sepupuhannya. Terkadang kita diuji sama Allah. Ada ya itu kayaknya saya pernah ngobrol sama Bu Gama apa sama siapa ya? Lupa, yang katanya kalau nikah sama betul sepupu itu ya ada cacat dan lain sebagainya. Nah, itu bicara ke dokteran. Terlalu dekat ya. Terlalu dekat. Ya itu dia ya, Masya Allah. Penyakit yang Itu ujian sendiri ya. Tapi yang jelas Bebetnya harus dilihat. betul. Yang jelas dalam syariat kalau mau menikahkan dengan sepupu itu boleh. Karena sepupu itu bukan mahram. Baik, bukan muhrim ya Bu, tapi mahram. Muhrim itu orang yang sedang umroh, yang sedang haji, itu muhrim. Kita kadang salah-salah bicara. Jangan deket-deket, itu bukan muhrim kita gitu ya. Padahal mahram. Ya, baik. Betul. Nah, kemudian illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Masyaallah. Kecuali kepada para suami-suami mereka, pasangan-pasangan mereka, itu boleh ya. Di antara suami istri dia melakukan yang namanya hubungan biologis dan ini masuk dalam kategori ibadah. Ya, seorang laki-laki, seorang perempuan, suami istri melayani pasangannya di hadapan Allah Azza wa Jalla itu ditulis pahala. Bahkan yang lebih ngeri lagi kalau ada seorang istri dipanggil oleh suaminya, "Beb, Cin, tanggung, lagi masak sebentar lagi mateng." Ya, kalau begitu artinya kita ya termasuk di antara wanita wal iyadu billah yang berhak memperoleh laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berat ya menjadi istri itu berat tugasnya Bu. Apa di antara tugas istri? Taat kepada suami apabila suami memerintahkan. Gimana? Nanti ada 2 nih buku nih. Sifatuz zaujatus sholihah, sifat istri sholihah. Kayaknya satu sesi kajian lagi nih ya.
Karena memang ada, saya mengisi kajian Mahmud di satu kajian di rumah gitu. Tapi rata-rata tuh Mahmud usianya usia 30 ke bawah dan 30 ke atas, nggak ada 40, nggak ada kayak ibu-ibu di sini, nggak ada. Mahmud rata-rata. Pakai kitab ini. Dan satu lagi yang pakai kitab 11 sifat isi soleh ini yang Magelang. Yang di kajian Majlis Taklim Salihah, saya pakai kitab ini. Nanti insya Allah nih 2 kitab ini saya kasih ke ibu-ibu ya sebagai hadiah insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Baik. Nah, wa iyyakum jazakumullahu khair. Nah, ibu-ibu, di antara sifat istri solihah yang ada di buku ini adalah apabila suami memanggil, maka bersegera. Ya, taat bersegera. Bukan nanggung semenit lagi yo masak gitu ya. Terus bilang sebentar. Kata sebentar itu berarti kita tidak mentaati suami kita. Ya. Beb, iya Cin, langsung. Ya, bukan cuma iya Cin tapi duduk, tapi di tempat tidak bergerak. Ya, kita bergerak. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Bisa ya? Kenapa? Nego. Jangan. Tidak masak daripada nanti terus masakan itu tidak matang. Datang, kasih, nego. Balik lagi. Boleh, yang penting dimatikan dulu kompornya. Nanti bawa kelupaan. Ya, gosong misalnya. Kalau memang suami mengizinkan boleh. Ya, boleh nego, boleh. Baik. Kemudian ibu-ibu, ya, orang-orang yang Masya Allah, istri-istri yang salihah ini adalah istri-istri yang Masya Allah kelak akan Allah berikan kesempatan untuk masuk dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Ayo, masih ingat nggak? Kayaknya dulu sudah pernah saya sampaikan nih. Ada 4 syarat. Ya, diantaranya yang pertama, seorang istri yang seperti apa yang kelak nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang dikehendaki. Menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa, terus patuh kepada suami. Yang keempat, apa yang keempat? Ibu, kan ada 4. Betul, Masya Allah. Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, punya harga diri. Dan yang paling berat yang mana? Yang 3 dan 4. Ya. Kenapa? Karena yang belum punya suami, atau yang sudah punya suami, atau yang suaminya sudah meninggal dunia, itu rawan ya untuk, mohon maaf ya ibu-ibu, untuk berselingkuh. Ya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan untuk kita semuanya agar kita lebih berhati-hati dalam bermuamalah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita semuanya wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian terakhir ibu-ibu, ya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang dia kalau diberikan amanah, kalau diberikan sebuah tugas, ia mampu untuk bisa mengembannya dengan baik. Nah, tugas seorang istri adalah dia bertanggung jawab di dalam rumahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in ala mas'uliyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan ini pemimpin di rumah suaminya. Maka kelak nanti Allah akan memintai pertanggungjawaban dari kita semuanya, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga rumah kita, menjaga harta suami kita. Itu yang kelak nanti akan Allah Azza wa Jalla tanya. Maka dari itu sebagai seorang istri juga boleh belajar. Belajar apa? Belajar cara merapikan rumah, belajar cara memasak, belajar cara yang itu dibutuhkan untuk menjaga rumahnya. Ya, semoga dengan kita belajar sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat nanti, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita istri-istri yang salihah. Amin. Allahumma amin. Kalau di dalam surah Al-Mu'minun yang disebutkan ada beberapa poin, ini insya Allah diamalkan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Nanti sebenarnya kalau ibu-ibu ada waktu silakan dibuka, ya dibuka surah Al-Imran, nanti di rumah PR. Oke, dibuka surah Al-Imran ayat 133 sampai 136. Ya, 133 sampai 136. Oke. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan surga, di mana surga itu luasnya ya seluas langit dan bumi, maka di antara mereka adalah orang-orang yang berinfak, gemar berinfak.
Ya. Dan juga orang-orang yang dia tidak marah-marah. Bisa marah tapi menahan amarahnya. Wah, ini kayaknya emak-emak banget nih ya. Nah, ini nanti dipelajari ya ibu-ibu. Karena penting bagi kita untuk bisa menahan amarah bukan karena kita tidak bisa marah, tapi karena kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia. Minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya istri-istri yang kalau berbicara yang keluar dari lisan kita hanyalah kata-kata yang baik. Kalaulah tidak bisa mengolah kata yang baik, sebaiknya kita diam, karena itu adalah anjuran dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, kalaulah ya kita tidak bisa berbicara yang baik, maka diam itu lebih baik. Untuk PR-nya ibu-ibu silahkan ditadabburi, monggo silahkan diamalkan. Kalau sudah diamalkan, sudah ditadabburi, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam surah Ali Imran ini challenge atau PR-nya lebih berat lagi. Ya, emak-emak yang biasanya kalau pagi hari banyak apanya, Bu? Mama kalau pagi-pagi banyak apanya? Berkicaunya. Kemudian tiba-tiba diminta mengurangi jatah berkicaunya, itu berat. Ya. Tapi bismillah kita meminta kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita wanita, ibu-ibu yang salihah, yang kita bisa ya melihat lagi apa yang perlu diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Barakallahu fikunna jami'an ibu-ibu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.